Iya, Bu. Mulai, Ibu. Oke, kita mulai ya. Selamat Mhm. malam semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai partisipasi masyarakat untuk topik di malam hari ini. Nah, nantinya setelah perkuliahan ini maka mahasiswa akan memahami mengenai konsep-konsep, mulai dari definisi, kemudian bentuk, kemudian cara pelibatan masyarakat dan juga kontribusi masyarakat serta macam-macam dari partisipasi. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Definisi dari partisipasi. Jadi ada beberapa definisi. Kalau dari asal katanya, menurut Partan dan Anvanri, ini adalah dari kata participation, artinya adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Kemudian ada definisi selanjutnya adalah dari Slamet, bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari atau peran serta dari seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, baik melalui pikiran ataupun langsung dalam bentuk fisik. Jadi di sini artinya keterlibatan ataupun peran masyarakat ada dalam arti partisipasi ini adalah mulai dari perumusan, kemudian perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Baik itu bentuknya berupa sumbangan ataupun ide kegiatan maupun tindakan aktivitasnya ya secara fisik. Nah, keterlibatan ini bisa sifatnya individu maupun satu kelompok. Kemudian selanjutnya dari Isbandi, definisinya adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Nah, jadi kalau menurut Isbandi ini, keterlibatan itu mulai dari awal, mulai dari identifikasi masalahnya itu apa, kemudian nantinya untuk penentuan alternatifnya yang dipilih itu apa untuk solusinya, kemudian hingga upaya implementasinya dan evaluasi yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut Depkes, partisipasi adalah keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, baik itu individu ataupun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan dan melaksanakan upaya kesehatan. Jadi di sini artinya adalah bahwa seluruh masyarakat itu ikut serta untuk mengambil tanggung jawab sesuai dengan perannya, bagiannya seperti itu, dan tentunya untuk membangun atau membentuk suatu kemandirian dalam tentunya upaya kesehatan. Oke, sampai di sini untuk definisi ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Belum, Bu. Lanjut, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang bentuk dari partisipasi. Jadi partisipasi ini bisa berupa tindakan ataupun inisiatif, ide seperti itu dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian eh, partisipasi tadi merupakan hasil dari cara atau pola pikir sendiri. Jadi sumbernya berasal dari uh, mindset seperti itu ataupun proses berpikir dari seseorang. Kemudian adanya sarana atau wahana atau aturan untuk partisipasi dan juga tentunya ada mekanisme atau proses untuk bisa berpartisipasi itu. Dan yang terakhir adalah anggota mampu mengontrol peran dan juga proses sarana seperti itu. Nah, untuk melakukan partisipasinya. Kemudian ada pun tolok ukur yang terkait partisipasi masyarakat. Ini partisipasi dinilai berhasil atau partisipasi terwujud itu jika ada penerimaan dari masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Nah, artinya apa? Bahwa dengan adanya penerimaan dari masyarakat terhadap satu program, terhadap satu kegiatan, ini menunjukkan adanya suatu keterlibatan masyarakat dan adanya dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya terkait bagaimana cara untuk melibatkan masyarakat. Menurut Konyer dalam Sutomo,
yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat itu yang pertama dalam survei ataupun konsultasi lokal. Ini gunanya untuk apa? Untuk memperoleh data dan informasi. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan petugas lapangan yang ada sehingga nanti misalkan petugas kesehatan seperti itu selain sebagai agen perubahan itu juga bisa menyerap untuk berbagi informasi yang ada di masyarakat. Misalkan bagaimana budayanya, bagaimana kebiasaan di masyarakat, bagaimana struktur di masyarakat itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah melalui perencanaan yang sifatnya desentralisasi. Kemudian yang berikutnya melalui perencanaan yang melalui pemerintah lokal. Jadi bagaimana peran pemerintah lokal ini diutamakan, dikedepankan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan strategi community development atau pembangunan eh, masyarakat, pembangunan komunitas. Nah, artinya apa? Dari sini bahwa suatu partisipasi itu harus dimulai dari masyarakat setempat ya. Jadi karena itu perlu keterlibatan dari pemerintah lokal. Kemudian pihak eksternal ini sebagai apa perannya? Sebagai fasilitator. Jadi misalkan mau melibatkan masyarakat di desa, petugas kesehatan, puskesmas misalkan atau dinas kesehatan. Artinya apa? Yang harus dimulai atau harus punya peran yang lebih itu adalah dari masyarakat desanya. Kemudian petugas dari puskesmas atau dinas kesehatan ini adalah sebagai fasilitator untuk uh, upaya kesehatan seperti itu. Kemudian kontribusi masyarakat kalau mereka berpartisipasi itu sifatnya bisa berupa apa saja sih? Nah ini ada 4M, yakni manpower atau tenaga, money atau uang, material atau benda atau barang, atau sarana, tempat misalkan seperti itu. Kemudian bisa mind atau ide atau gagasan. Nah ini adalah macam-macam partisipasi di mana manpower, money, material, lalu mind atau ideas ini bisa mempengaruhi pemberian layanan kesehatan atau health services dan akhirnya nanti dengan uh, endingnya adalah mempengaruhi status kesehatan atau derajat kesehatan seperti itu. Jadi dengan adanya layanan kesehatan yang layak seperti itu tentunya status kesehatan juga akan bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian ini adalah macam-macam dari partisipasi, yakni partisipasi langsung. Misalkan dalam suatu kegiatan hadir seperti itu secara langsung, tatap muka, seperti itu bentuknya. Kemudian kalau yang kedua ini berupa maninya ya, mani atau barang yang disumbangkan atau diberikan dalam kegiatan yang tentunya dari masyarakat ya sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah berupa dukungan, misalkan dukungan moral, dukungan sosial, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah partisipasi representatif melalui eh, wakil-wakil yang ditunjuk diberikan kepercayaan untuk nantinya bisa mewakili keseluruhan masyarakat. Ini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Adakah yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Di syarat partisipasi. Jadi ini ada 4 syarat partisipasi anggota masyarakat. Kemudian yang kedua ada kesempatan, ada ajakan untuk nantinya masyarakat itu bisa terlibat untuk berperan aktif dalam kegiatan, dalam program. Kemudian yang ketiga adalah adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi benefitnya itu mereka bisa merasakan seperti itu langsung. Kemudian yang terakhir adalah adanya contoh dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ataupun pemimpin yang ada di masyarakat tadi.
Nah, di sini sebenarnya apa yang menjadi penting adalah modal sosial dan bagaimana adanya teladan dari tokoh-tokoh yang ada di sana itu menjadi satu hal yang penting dalam partisipasi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip partisipasi, yakni ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah cakupan. Tentunya cakupan ini harus mencapai atau menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya kesetaraan dan kemitraan, yakni equal partnership. Artinya apa? Masyarakat bukan ada dalam posisi yang ada di bawahnya tenaga kesehatan ataupun eh, pengelola program, tapi sebagai mitra setara seperti itu. Lalu adanya transparansi, keterbukaan terkait informasi, distribusi peran tanggung jawab seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah adanya kesetaraan kewenangan karena tadi ya ada kesetaraan dan kemitraan sifatnya untuk partnership, maka artinya nanti akan ada kesetaraan kewenangan yakni sharing power atau equal powership dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Kemudian selanjutnya karena ada kesetaraan dan kemitraan tadi, ada kesetaraan kewenangan, maka pun akan ada yang namanya kesetaraan dalam tanggung jawab, yakni sharing responsibility, bahwa artinya apa? Nantinya apapun yang ada atau apa yang terjadi itu menjadi tanggung jawab bersama antar uh, pihak yang turut berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya pemberdayaan, empowerment. Artinya apa? Masyarakat yang partisipasi ini tidak hanya sebagai objek, tapi juga ikut berperan di dalamnya sehingga nantinya mereka akan punya eh, keberdayaan, kemampuan, keterampilan yang memang nantinya kalau mereka belum punya dan mereka tapi mereka mau berpartisipasi tentunya harus diberikan pelatihan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya berupa kerjasama yang artinya adalah bagaimana kegiatan target kegiatan maupun target programnya ini adalah dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan dari kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pendekatan partisipasi. Menurut Hadalah Michelson, ada beberapa pendekatan partisipasi, yakni mulai dari partisipasi yang sifatnya pasif, kemudian partisipasi yang aktif, lalu ada partisipasi dengan pendekatan partisipasi dengan keterikatan dan pendekatan partisipasi setempat. Nah, sebenarnya dari yang pasif hingga yang partisipasi setempat ini menunjukkan tingkat-tingkat dari pemberdayaan masyarakat. Karena yang pasif artinya masyarakat masih belum punya peran yang cukup besar dalam kegiatan. Tetapi kalau yang terakhir, yang partisipasi setempat ini pasti sudah punya peran yang sangat besar dalam program maupun kegiatan yang ada. Nah, ini penjelasannya. Contohnya pendekatan pasif ini berupa pelatihan, informasi, dan di sini anggapannya adalah tenaga kesehatan itu punya pengetahuan yang lebih, teknologi yang lebih, keterampilan yang lebih, dan sumber daya yang lebih dibandingkan masyarakat yang mereka berikan pelatihan ataupun informasi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan partisipasi aktif. Nah, di sini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk nantinya bisa berinteraksi lebih intensif dengan para petugas kesehatan, misalkan melalui pelatihan ataupun melalui kunjungan. Kemudian selanjutnya adalah partisipasi dengan keterikatan. Nah, di sini masyarakat ini sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, kemudian juga sudah diberikan pilihan-pilihan untuk kegiatan sehingga nanti dari pilihan yang mereka pilih mereka juga turut untuk bertanggung jawab atas tercapainya tujuan dari kegiatan dan terlaksananya kegiatan. Kemudian kalau partisipasi setempat, nah ini sudah benar-benar kegiatan yang dilakukan, program yang dilaksanakan itu sudah didasarkan pada keputusan yang diambil oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah tingkatan dari partisipasi. Ada 8, yakni ada citizen control, kemudian ada delegated power, partnership, placation, consultation, informing, therapy, dan manipulation. Nah, di sini sebenarnya semakin uh,
tinggi ini lebih menunjukkan besarnya kendali terhadap keputusan. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau di citizen control, di sini masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan, termasuk di dalamnya bisa mengendalikan juga proses-proses pengambilan keputusan, lalu punya kewenangan untuk mengatur program, dan juga bisa mengadakan negosiasi. Kemudian kalau delegated power, nah di sini diberikan masyarakat tuh punya diberikan limpahan wewenang untuk membuat keputusan dan rencana tertentu. Kemudian nantinya pemerintah ada negosiasi untuk menentukan nih mana-mana yang ada dilakukan untuk penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya adalah partnership. Nah, di sini masyarakat punya hak untuk melakukan diskusi atau perundingan bersama pengambil keputusan, sehingga nanti apa yang diputuskan itu adalah keputusan bersama antara masyarakat dan juga pemegang kebijakan. Lalu kalau placation di sini ada penunjukan dari pemerintah misalkan atau pemegang kekuasaan, pengambil keputusan seperti itu untuk menunjuk beberapa orang tertentu yang nantinya dianggap sebagai suatu keterwakilan. Kemudian kalau consultation, nah di sini masyarakat tuh diminta hadir untuk menyampaikan pendapat seperti itu, walaupun pendapat tadi bisa jadi akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kalau informing di sini hanya memberikan informasi terkait kegiatan, tetapi masyarakat eh, tidak ada proses pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian kalau terapi di sini em, ada satu lebih apa ya, seperti pelibatan di masyarakat, tetapi sebenarnya ada tujuan yakni untuk mengubah pola pikir dari masyarakat. Kemudian kalau manipulation ini hanya dilakukan suatu manipulasi informasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan dari dukungan-dukungan dari masyarakat. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke pokok pikiran dari partisipasi. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada 3 titik pokok pikiran yang menjadi titik berat dari satu partisipasi, yakni yang pertama adalah keterlibatan mental dan emosional, kemudian yang kedua adalah kontribusi, kesediaan untuk memberikan kontribusi, dan yang ketiga adalah kesediaan untuk tanggung jawab sepenuh hati. Nah, kalau yang keterlibatan dari segi mental dan emosional, artinya bahwa em, tidak hanya keterlibatan secara fisik, misalkan hadir dalam kegiatan, tetapi dukungan-dukungan yang sifatnya em, moral seperti jadi bagian dalam partisipasi. Kemudian yang kedua, titik berat yang kedua adalah terkait kesediaan memberikan kontribusi, baik itu berupa ide, berupa barang, berupa uang, jasa, ataupun sarana, keterampilan, sumber daya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentunya ada kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan atau program yang dilaksanakan. Nah, kemudian ini adalah metode partisipasi. Ada 6 ya berdasarkan nota Mojo. Yang pertama adalah adanya pendekatan masyarakat, kemudian yang kedua adanya pengorganisasian dan pembentukan tim, kemudian adanya survei diri atau community self survei, dan yang keempat adalah perencanaan program, yang kelima adalah pelatihan, dan yang keenam adalah adanya rencana evaluasi. Kemudian ini akan menjadi tugas dari Bapak Ibu untuk menjelaskan ya tentang metode partisipasi masyarakat. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Bu, ini tugasnya tugas individu ya, Bu ya? Tugas kelompok saja nggih, Bapak Ibu nanti biar bisa diskusi. Kelompoknya berapa orang ya, Bu? Yang nempuh ini Yang berapa kayak orang? kemarin. Boleh, boleh. Yang sudah ada aja, biar nggak mikir lagi. Oke, iya, Bu. Oke. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya terkait metode partisipasi. Jadi pendekatan masyarakat ini adalah langkah awal untuk nantinya bisa terjalin hubungan yang baik antara misalkan ya yang punya program ya baik bisa pemerintah, bisa tenaga kesehatan, atau bisa dari akademisi atau LSM yang punya program ataupun kegiatan sehingga akan bangun suatu rasa percaya, ada komunikasi yang nanti bisa terjalin dua arah, serta nantinya pihak eksternal tadi bisa memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat itu seperti apa sih, termasuk juga kondisi sosial budaya yang ada di sana, sehingga nantinya saat selama proses tidak akan terjadi hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja menyinggung seperti itu. Nah, kegiatan ini yang di pendekatan masyarakat ini bisa berupa misalkan sosialisasi dan dialog awal tentang sebenarnya apa sih program yang mau ada diadakan seperti itu. Kemudian identifikasi kira-kira tokoh-tokoh masyarakat yang ada di eh, sasaran itu siapa seperti itu. Kemudian juga menggali adanya misalkan ide-ide, aspirasi dari masyarakat terkait juga masalah yang mereka rasakan. Kemudian juga memahami baik itu nilai, norma, tradisi ataupun kebiasaan masyarakat. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini bisa dengan pendekatan di masyarakat ini ada di sosialisasi, dialog, kemudian juga kita menanyakan bagaimana sih ide-ide mereka terkait permasalahan yang ada. Ini nantinya akan bisa menciptakan sense of belonging ataupun rasa memiliki dan nantinya mereka akan mau nih untuk terlibat secara aktif dari awal kegiatan dilaksanakan. Kemudian kalau pengorganisasian dan juga pembentukan tim ini kaitannya adalah karena kita sudah memetakan ya tadi siapa-siapa tokoh masyarakatnya sehingga nantinya kita bisa membentuk tim yang bisa menggerakkan masyarakat yang bisa terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari keluarga, kader kesehatan atau pihak-pihak yang terkait dengan program. Nah, di sini dalam pengorganisasian tujuannya apa yang bisa dilakukan? Ini adalah terkait pembagian tugas, tanggung jawab, peran, terus menyepakati nanti tuh pelaksanaan kegiatan, mekanismenya mau seperti apa sih? Kalau ada kegiatan, bagaimana sih perizinannya? Kemudian seperti apa? Contohnya seperti itu. Lalu juga menentukan sumber-sumber daya nantinya bisa dimanfaatkan. Nah, dari tahapan yang kedua ini nantinya tentunya masyarakat akan merasa memiliki dari program tadi karena mereka merasa bahwa mereka punya peran yang penting dalam program sehingga nantinya mereka akan punya komitmen yang tinggi untuk program itu bisa berjalan dan berhasil seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah survei diri atau community self survey. Di sini adalah satu proses ataupun kegiatan di mana masyarakat mengumpulkan nih data-data, kemudian juga mereka melakukan analisis terkait kondisi mereka sendiri, contohnya masalah kesehatan yang ada tuh apa sih, kemudian sumber daya yang mereka punyai apa sih, lalu sekiranya dari lingkungan tadi yang bisa menjadi faktor pendukung apa, penghambatnya apa, seperti itu. Nah, dengan adanya survei diri, nantinya masyarakat akan bisa lebih memahami kondisinya secara objektif, sehingga mereka akan bisa menentukan solusi-solusi yang tepat dengan sesuai dengan apa yang mereka punyai, sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki, modal yang sosial yang mereka punyai, seperti itu. Kemudian tentunya yang tahapan keempat adalah perencanaan program. Nah, di sini masyarakat bersama fasilitator, yakni pihak eksternal, menyusun rencana-rencana kegiatan berdasarkan dari survei diri seperti itu. Nah, di sini tentunya
harus ada pelibatan dari setiap komponen yang ada dalam tadi yang sudah disusun dalam organisasi masyarakat maupun dalam pembentukan panitia tadi. Tujuannya apa? Yang harus dihasilkan, yakni untuk menetapkan tujuan dari kegiatannya apa sih. Kemudian mau dilakukan melalui strategi apa, kemudian bagaimana metode-metode untuk pelaksanaan kegiatannya, lalu kapan mau dilaksanakan, kebutuhan-kebutuhan sumber dayanya, dananya itu apa saja. Kemudian juga tentunya karena tadi sudah ada tujuan kegiatan, tentunya ditentukan juga nih indikator keberhasilannya untuk nanti dilakukan evaluasi. Nah, tentunya dengan perencanaan bersama masyarakat, masyarakat kan akan memiliki rasa memiliki ya. Oh ini kita rumuskan bersama. Saya ikut serta. Tentunya nanti program ini akan lebih mudah diterima dan tentunya akan berkelanjutkan karena masyarakat merasa ini sesuai dengan yang saya butuhkan karena saya dilibatkan secara penuh di sini. Kemudian selanjutnya adalah adanya pelatihan. Nah, pelatihan ini tentunya adalah untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun capacity building dari masyarakat sendiri untuk bisa melaksanakan kegiatan yang disusun. Nah, ini bisa contohnya adalah tadi misalkan kalau ada pelibatan kader ya ada pelatihan kader seperti itu. Kemudian juga pelatihan-pelatihan teknis sesuai kegiatan. Misalkan kalau kegiatannya terkait pengelolaan sampah sederhana, misalkan composting ya berarti pelatihan composting. Kalau misalkan permasalahan yang diselesaikan tentang stunting ya bisa jadi adalah tentang bagaimana sih em, seorang ibu bisa menyediakan makanan yang butuh yang sesuai untuk kecukupan gizi anaknya. Nah, dari pelatihan ini nantinya diharapkan masyarakat itu punya kemampuan untuk bisa nantinya kalau pihak eksternalnya sudah ada di sana lagi, mereka tetap berlanjut bisa karena punya kemampuannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya evaluasi. Nah, di sini tentunya evaluasi adalah untuk menilai tujuannya tercapai enggak nih, bagaimana efektivitas programnya. Seperti itu. Kemudian dari evaluasi juga akan bisa diketahui, yang tadi sudah di awal sudah disusun di list di data hambatannya apa itu apakah benar-benar menjadi penghambat yang besar atau ada hal-hal lain yang bisa menjadi penghambat dan bagaimana nantinya bisa dilakukan perbaikan untuk programnya. Nah, evaluasi ini bisa melalui evaluasi proses saat kegiatan masih berjalan, kemudian tentunya evaluasi output, yakni begitu selesai kegiatannya hasil langsung dari kegiatan itu apa, lalu juga bisa jadi outcome, yakni perubahan pada jangka menengah dan juga bisa jadi impact atau perubahan dalam jangka panjang. Nah, tentunya tujuan akhir dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari programnya ya dan juga memastikan ada keberlanjutan dari program. Seperti itu Bapak Ibu terkait metode partisipasi. Kemudian saya lanjutkan terkait unsur penting dari keberhasilan masyarakat partisipasi masyarakat, yakni ada komunikasi, kemudian yang kedua adalah perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku, kemudian yang ketiga adalah kesadaran, kemudian yang keempat adalah kesediaan, dan yang kelima adalah rasa tanggung jawab. Kemudian kalau komunikasi ini tentunya komunikasi yang efektif sehingga nantinya bisa ada kesamaan makna, kesamaan tujuan yang dicapai dalam partisipasi sehingga nantinya partisipasinya bisa berjalan dan bisa berhasil. Kemudian juga tentunya kalau sudah ada kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman, nantinya akan ada perubahan sikap, pendapat, dan juga tingkah laku yang tentunya nanti akan ada kesadaran terkait apa, terkait nantinya, terkait kegiatan tersebut tentunya, kemudian juga kesadaran tadi sudah dipahami berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan terkait kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah kesediaan, yakni bahwa partisipasi yang dilakukan itu didasarkan keinginan yang ada dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Sehingga nanti akan muncul juga rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama bahwa partisipasi ataupun yang dia lakukan ikut serta dia dalam kegiatan itu adalah
kepentingan dari masyarakat. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa menghambat dari partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah faktor sosial, misalkan tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga komunikasi. Nah, kalau tingkat pendidikan ini biasanya terkait dengan keterbukaan terhadap hal-hal yang baru ataupun informasi. Kemudian kalau pendapatan juga tentunya bisa menjadi penghambat dalam hal partisipasi yang berupa pendanaan. Kemudian kalau komunikasi, nah ini juga kalau tidak ada komunikasi yang baik tentunya akan bisa menjadi penghambat ya karena nggak match nih antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya yang mencakup sikap, perilaku, pengetahuan dan yang berkaitan dengan budaya ataupun adat istiadat. Nah, bisa jadi hal yang atau kegiatan ini yang dibawa oleh tenaga kesehatan itu adalah hal yang baik, tetapi ternyata secara normal bisa kontra seperti itu. Nah, ini harus bagaimana supaya budaya ini tidak memberikan pengaruh yang berarti. Jika ternyata kegiatan yang mau dilakukan itu tidak sesuai ataupun kurang sesuai dengan norma ataupun budaya yang ada. Kemudian tentunya yang berikutnya adalah faktor politik. Nah, karena secara politik itu pasti pemerintah punya tujuan-tujuan, punya prioritas-prioritas yang nantinya menjadi kebijakan-kebijakan. Nah, kalau nggak ada dasar kebijakannya, biasanya akan susah nih untuk dilaksanakan. Misalkan contohnya terkait kawasan tanpa rokok, kalau dilakukan mungkin di Jawa Timur ini agak susah ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait faktor birokrasi pengambil keputusan. Nah, kita pahami nih bahwa di pemerintahan birokrasi ini seringkali menjadi kendala yang memperpanjang dari waktu untuk pengambilan keputusan dari pemerintah seperti itu. Kemudian ada hal yang menjadi faktor dari rendahnya partisipasi. Yang pertama adalah adanya penolakan, baik itu sifatnya internal dari anggota masyarakat maupun penolakan eksternal terhadap pemerintah yang memberikan yang hadir untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dari segi dana. Kemudian yang ketiga adalah adanya kurangnya informasi, keterbatasan informasi, pengetahuan maupun pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir adalah program itu dirasa kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nih, itu Bapak Ibu untuk materi di hari ini. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu, monggo. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Halo? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tugasnya berupa paper atau Paper apa? aja, paper aja. Oh iya. Iya, ada lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu khususnya dan juga apa yang sudah kita laksanakan bisa juga menjadi berkah bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, terima kasih Bu. Ya, terima